أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله وصدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. اللهم أنت افتح لنا أبواب بالخير وأنت تفضلنا علينا بكل خير وأنت تجعلنا من أهل الخير. اللهم إنك تعلم سري وعلانياتنا فاقض حاجاتنا يا الله، فاقض حاجاتنا يا رحمن، فاقض حاجاتنا يا رحيم يا مجيب السائلين. ربنا يسر لنا يا الله ولا تعسر تمم بالخير. ربنا يسر لنا يا الله وحاصر مقاصدنا وحاصر مقاصدنا وحاصر مقاصدنا والحمد لله رب العالمين. أحبائي الكرام hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Tentunya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan wabil khusus kepengurusan daripada Masjid Nurul Jannah. Oh, Miftahul Jannah. Sekaligus ketua pengajian paguyuban daripada RW 06 yaitu Bapak Sugiarto beserta kepengurusan yang lainnya. Tentunya pula sama-sama kita hormati, kita muliakan kepengurusan daripada Masjid Nurul Jannah RT 02 RT 02 yang alhamdulillah hadir diwakili oleh para jamaahnya. Kemudian juga sama-sama kita hormati, kita muliakan kepengurusan dari Masjid Nurul Islam yaitu Islam benar ya? Ya, Pak Adi Usmana ya. Ini sudah kembali dulu antara Nurul Jannah, Nurul Jannah, Nurul Islam, Nurul Iman itu kembali dulu. Beserta staf dan jajarannya ada juga para nim. Kemudian juga para tokoh masyarakat, para sesepuh, berkhusus orang tua kita, Bapak Haji Sukoyo, Bapak Haji Wardoyo, Bapak Haji Muhammad Suryani, kemudian Sahibul Majlis Al-Muhasabah Pak Haji Said, kemudian juga para asatidz, para imam, terkhusus Bapak Ustadz Kamlin, Bapak Ustadz Muhammad Darno, teristimewa yang paling spesial pun para pejabat pemerintahan, alhamdulillah hadir juga Bapak RT Aulia, Bapak RT Willy, Pak Bupati, pada para jamaah sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sungguh tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya kepada semuanya. Insyaallah kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang suci ini, itu mendapatkan perhatian
yang penuh dengan kelembutan, perhatian yang penuh dengan kasih sayang, sehingga Allah curahkan kepada kita karunia rahmatnya, kasih sayangnya, dan juga keridhoannya. Dan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa dan juga kesalahan kita. Amin. Apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa-apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita, semuanya dikabul dan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Pak, semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita berupa nikmat sehat walafiat, panjang umur, ditambah-tambah lagi rezekinya yang banyak, tambah-tambah lagi miliknya yang luas, duit kita banyak agak habis-habis, dan juga segala kebutuhan kita semuanya dicukupi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita langsung kepada tema kajian pada malam hari ini seputar Idul Adha. Ya Pak ya. Yang paling identik itu kalau kita ngebahas Idul Adha, itu yang pertama kita bahas tentang kurban. Ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang ibadah ritual haji. Ya Pak ya. Ritual ibadah haji. Kemudian yang ketiga napak tilas daripada pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ismail dan juga perjuangan daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, yang malam ini kita bahas itu adalah seputar tentang kurban. Ya, apa sih itu kurban? Kurban itu kalau dalam bahasa Arabnya itu asal katanya dari doha yudihu tabhiyatan udhiyah. Ya, itu kurban tuh maknanya. Maknanya apa? Pengorbanan. Ya, maknanya apa? Pengorbanan. Kenapa kok jadi bahasanya jadi kurban? Asal kalimatnya itu qoroba yuqribu. Qoroba itu maksudnya mendekatkan diri. Ya, makanya kalau kita biasa pakai bahasa istilah taqarrub ila Allah tuh, gitu ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa kita berkurban? Menyembelih hewan. Nah, hewan apa aja sih yang sah dipakai buat kurban? Di antaranya yaitu yang pertama hewan unta. Hewan unta. Yang kedua apa? Kambing. Yang ketiga kerbau. Karena dia satu jenis tuh. Sapi sama kerbau itu satu jenis. Jadi boleh kan kita kurban dipakai kerbau? Boleh. Saya waktu di Jawa Timur dulu waktu nyantri itu kebanyakan masyarakat kurbannya malah pakai kerbau, jarang pakai sapi. Iya, waktu saya di Jawa Timur itu pakai kerbau. Nah kemudian apa lagi dong? Boleh nggak kurban pakai ayam? Boleh nggak kurban pakai ayam? Kurban pakai ayam kalau memang dalam suatu wilayah nih emang kategori penduduknya itu memang kategorinya agak mampu, ya agak mampu, boleh kurban pakai ayam. Tapi itu juga kalau dalam suatu wilayah emang orangnya agak mampu. Tapi kalau orangnya banyak yang mampu, banyak yang ngebangun rumah, banyak yang punya mobil, punya gaji, kebangetan kepada panitia datang ke masjid nih, Pak saya mau nitip kurban nih, kurbannya tapi ayam. Kebangetan kalau kayak gitu mah, ya kebangetan. Makanya kalau dalam keadaan seperti itu kagak sah ya kurban pakai ayam. Ya. Nah kemudian kurban ini hukumnya apa sih?
Hukum kurban itu hukumnya apa? Kalau dalam mazhab Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, itu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kita kadang misalkan gini, mampu kita bangun rumah, mampu kita beli mobil, ya, mampu kita bikin rumah, mampu beli mobil, mampu bikin kontrakan, gitu ya, punya gaji tetap tiap bulan. Kalau dalam mazhab Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kagak kurban orang yang demikian, hukumnya dosa. Ya, hukumnya dosa. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum kurban adalah sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang sangat ditekankan. Bagi siapa? Bagi umat Islam yang memang dalam kategori mampu. Begitu ya Pak ya? Kayak apalagi sampai ada hadis Nabi itu, barang siapa yang mampu untuk berkurban, tapi dia nggak mau berkurban, maka kata Nabi apa? Janganlah mendekati masjid itu. Saking pentingnya kurban ya. Banyak di wilayah kita ini semua juga sejahtera semua, betul. Banyak orang kayanya, banyak orang mampunya di tempat kita mah, betul. Kebangetan nggak ada yang mau kurban mah, ya. Bahkan nih kita prihatin kalau ada satu masjid di satu lingkungan, satu masjid yang di mana lingkungan tersebut orangnya rata-rata mayoritasnya udah pada mampu bangun rumah, mampu beli mobil. Di masjid kagak ada kurban sapi, prihatin kita banget. Betul. Prihatin kita. Ada yang kurban sapi. Makanya akalinnya gimana? Kalau misalkan, kalau sapi kan buat berapa orang? 7 orang. Misalkan contoh bikin, apa sih namanya itu? Patungan ya? Mendingan begitu. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan daging sapi sama daging kambing, itu banyak daging sapi Pak. Ya, daging sapi. Dan juga kalau kambing gak semuanya orang doyan. Ya, ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol. Ya, atau seenggaknya ada yang kurban sapi. Betul. Di tempat kita semuanya kurban sapi, insya Allah. Tapi jangan sampai begini, saking kebangetan kaya. Ustaz, saya mau sapi nggak level, saya nih mau kurban gajah. Saya kayak gitu. Agak sah kurban gajah, ya agak sah. Nah kemudian di dalam kurban itu, orang yang menyembelih kurban, yang pertama dia harus orang muslim. Gimana Ustaz? Di kita kan muslim semua, tuh kagak ada yang bisa nyembelih hewan. Nah kalau kayak gitu mah keadaannya darurat. Tapi ada keterangan Pak, orang ahli kitab boleh nyembelih, tapi zaman dulu. Ahli kitab itu siapa? Orang Nasrani sama orang Yahudi. Boleh, cuman zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya itu dia haruslah seorang ahli kitabnya yang turun-temurun keluarganya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sama Rasul. Ya, ada kayak gitu. Nggak ada lah zaman sekarang. Ya, makanya mereka MUI ini ngeluarin fatwa. Fatwa apa? Haram menikah dengan yang berbeda agama. Sekalipun itu agama Nasrani ataupun agama Yahudi dari golongan ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab yang zaman sekarang udah gak ada kayak dulu. Itu maksudnya ya Pak ya. Ini kalau kita sangkutin dengan tadi kriteria daripada ahli kitab tadi tersebut ya. Nah kemudian yang nyembelih selain daripada orang yang beragama Islam, itu harus tahu tata cara nyembelih. Ya, tata cara nyembelihnya gimana? Kagak asal-asalan. Kalau udah buat cakar aja udah, apalagi itu yang pakai golok tuh
tumpas begitu aja tuh, supaya begitu kan, ya itu agak sah itu, meskipun yang disebut apa? Sah, ataupun kan, agak sah. Ya, jadi harus tahu deh cara penyembelihan yang sesuai syar'i. Ya, bagaimana? Minimal nih, kalau dibeli, saya pribadi nggak berani Pak, karena kalau saya nyembeli mental. Ya, bicara sembeli itu mental, tapi materinya, ilmunya, ya saya paham. Jadi saya kalau melihat orang yang beli, oh, kurang tuh, gitu kan? Cuma saya nggak pernah ngomong sama mental. Enggak, paling saya kalau masih kali berdua nasihatin secara baik. Gitu. Walaupun saya nggak bisa nyembeli, bukan nggak bisa, artinya mentalnya belum berani saya mau nyembeli. Ya. Ini mah nyembeli itu harus ada 2 urat yang putus. Ya, harus ada 2 urat nih yang putus. Apa? Yang pertama namanya urat hulqum. Apa sih urat hulqum? Yaitu saluran pernapasan. Ya, saluran pernapasan. Yang kedua namanya urat madi. Apa itu urat madi? Namanya saluran pencernaan, saluran makanan. Jadi minimal perlu itu 2 tuh. 2 itu harus putus tuh. Kalau 2 urat itu kagak putus jadi bangke. Ya, jadi bangke. Tapi idealnya ya yang paling sempurna selain daripada 2 urat tadi yang putus, ya, yang paling sempurna itu juga harus putus urat, kalau bahasa Arabnya wajdain. Kalau bahasa medisnya di Bali sudah tahu ya, urat arteri. Apa sih urat arteri? Urat yang apa? Urat besar itu aliran darah ya, wajib ya. Makanya kalau misalkan ada nih si tukang potong nih ya, ada kadang daging itu harus kayak ada yang daging gampang bau ya, karena itu tadi urat arterinya atau bahasa wajdain nggak putus. Jadi yang dia putusin cuma urat tadi itu, hulqum sama urat madi. Ya, meskipun 2 itu aja susah cukup, kecuali kalau dia 2 itu nggak putus jadi bangke itu. Ya, tapi yang lebih sempurna selain daripada urat saluran pernapasan dan urat saluran pencernaan itu putus, itu juga urat arteri atau wajdain bahasa Arabnya, urat saluran darah. Ya, itu bagus tuh dagingnya tuh. Ya, terus kemudian ketika nyembeli ada sunnahnya nih. Ketika nyembeli ya, satu kita harus ada kiblat. Kita juga yang disembeli nih, kambing atau sapinya ya, nyembelinya nggak ada kiblat. Terus yang kedua tekan. Mohon maaf, tekan begini Pak. Bukan Pak. Maaf. Tekannya boleh pakai ini, boleh pakai kaki. Tapi kalau riwayat Rasulullah, hadis asar, Nabi nekennya pakai dengkul. Ditekan. Ya, ditekan. Tekan. Apa yang ditekan? Di atas leher, di bawah leher, di atas pundak. Ya, di atas leher, di bawah pundak. Emang itu syaraf. Ternyata kalau dikaji dengan ilmu medis, ini saya nih komunikasi dengan beberapa teman dokter, ada namanya dokter hewan. Saya nanya nih, dia Ustaz memang ada di situ titik-titik yang mana kalau ditekan itu mujizat Rasulullah nih, Pak. Mujizat Rasulullah ketika dikaji dengan ilmu sains membawa manfaat yang besar. Ya, ketika dikaji ternyata begitu tuh. Ketika itu ditekan, maka sarafnya itu akan langsung ke otaknya membawa ketenangan pada si binatang hewan yang tadi tuh. Ya, ditekan. Ya, makanya kalau misalnya beberapa yang gitu kan yang tuh, tekan itunya. Pak, tahu nggak? Karena nggak ayam kalau lehernya itu kita tepuk, terus masukin ke ke sayapnya. Itu ayam diem loh. Ya, betul. Sama. Ya, kambing juga begitu, punya titik-titik tertentu yang kalau itu ditekan maka akan membuat tenang itu pada kambing tersebut.
Kalau kita, badan kita nih, saya pernah belajar itu anatomi tubuh ketika saya belajar bekam. Itu ada di sini nih, sampai di bawah leher, di atas pundak, namanya kafil. Ya, itu ketika dibekap, seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita, insya Allah dibuang. Ya, hilang, dibuang. Namanya kafil. Ya, itu titik utama di situ. Makanya orang kita manusia nih hebat segala apapun, bahagia pundaknya. Ya, segala apapun nih, segala apapun, dihajar ininya Pak. Ya, tumbang. Hebat juga begitu. Ya. Nah, kemudian cara menyembelih supaya dapat posisinya yang tadi itu, yang punggungnya, terus apa tadi, marinya, terus wajdainnya. Kalau kambing nih, ujung rahangnya si kambing itu minimal 3 jari orang dewasa. Nah, udah 3 jari orang dewasa, baru tuh pisau tempel di situ. Kalau sapi kerbau 5 jari di ujung rahang. Di ujung rahang tempel di situ, baru kemudian pisau atau golok, begitu ya. Nah, golok dan pisau ini juga yang digunakan harus tajam banget Pak, tajam, nggak boleh misalkan pakai pisau atau golok yang tumpul, karena nanti nyiksa sih ya, hewan. Sampai ada yang begini, wah yang nyiksa itu orang, menyiksa begitu. Makanya biasanya kalau alat-alat begitu kan khusus ya, khusus. Saya punya teman orang dagang, ini pisau katanya Ustaz, nggak boleh dipakai buat apa, khusus sudah. Jadi kalau khusus buat sembelih itu khusus, nggak boleh dipakai buat ngacar, buat apa, nggak boleh. Ya, kok bisa begitu? Karena nanti mempengaruhi daripada ketajamannya, gitu ya. Terus kemudian nggak boleh juga yang berkerak. Kali kita punya pusaka warisan orang tua, wah pusaka apa itu lah yang pakai ini. Biasanya pusaka apa? Nah, keris. Terus apa? Karatan biasanya. Ya, kalau pakai buat sembelih, agak boleh. Agak boleh. Ya. Nah, terus selanjutnya, boleh nggak sih kita mewakilkan kepada orang lain untuk nyembelih kurban kita? Boleh nggak? Boleh. Memang sunahnya kalau kita bisa nih untuk nyembelih, kita disunahkan nyembelih. Tapi pun kalau yang hewan kurban kita disembelih oleh orang lain tetap sah, meskipun nih tidak disebutkan nama kita ketika penyembelihan. Kenapa? Karena niat itu bukan dalam ucapan, tapi niat itu dalam hati. Nah, kemudian juga ingat, ketika kita beli hewan kurban, kita datang beli hewan kurban, Pak, itu beli hewan kurban buat apa? Ini kurban nih, ini kambing nih, atau kita beli sapi nih buat kurban saya. Ya, misalkan contoh begitu tuh. Gini, kurban itu ada 2, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Apa bedanya? Kalau kurban sunnah kita boleh makan, ya, kita boleh makan. Tapi jangan kebangetan kalau kita kurban panitia nih, ya, jangan lupa nih ya. Pokoknya saya mau pahanya dua-duanya, kaki, ya, sama dada. Kalau yang lain itu pahanya juga mau ada 2 itu buat saya mah bangetan gitu mah. Ya. Sepertiga buat kita itu ya, yang lainnya ini sudah makan. Kita masih boleh makan, bahkan keluarga kita juga masih boleh makan daripada daging hewan kurban kita. Tapi kalau kurban yang sifatnya wajib, ya, haram. Kita nih, ya, kurban wajib, makan kita atau keluarga kita yang makan haram, Pak, nggak boleh. Kalau kurban wajib, kurban wajib itu disebabkan oleh apa? Ada 2. Yang pertama karena nazar. Ya Allah, ini saya punya anak, kalau dia sampai lulus kuliahnya atau dia sampai lulus dah dapat kerjaan atau apa-apa, saya ngajar ya Allah, bakal saya
kagak boleh mah. Kedua apa? Takyi, diucapkan. Nah, tadi itu Haji mau kemana? Saya mau beli hewan. Hewan apa? Hewan kambing. Buat apa? Buat kurban. Ketika itu hewan kurban yang kita beli jadi wajib. Ustaz, cuma masalah ngomong kan bisa begitu lah. Iya. Dalam fikih pembicaraan kalam itu jadi penentu, Pak. Wah, orang bisa kafir, bisa murtad karena ucap. Nah, sekarang kita jima hubungan sama istri jadi halal karena apa? Dijawab pakai apa? Pakai ucapan, dan gitu kan? Ya, saya terima, ucapin tuh. Ya, kita juga jadi haram, jima hubungan bisa haram karena ucapan, buat talak tuh. Nah, begitu ya. Ini haram tuh. Ini ucapan, makanya jaga ucapan kata Nabi. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem. Gitu kan? Karena sekarang itu kan, zaman dulu nyari orang yang pintar ngomong itu susah. Zaman dulu. Makanya zaman dulu yang susah Pak. Ustaz tidak, saya mau ngaji, ngaji di saya ini dulu di kampung. Dari sini di Jumatan kosong, pengen ngajian di Palembang itu. Alif fatah, alif kasoi, alif daumahu, itu ya. Rakaat maghrib itu kan di Jumatan kosong jalan dulu. Kalau sekarang Ustaz banyak, betul. Ya. Kalau zaman sekarang nyari orang yang bila hikmah itu yang susah. Pintar tapi tidak menunjukkan kepintarannya. Ya, dia akan akan menyampaikan apa yang dia ketahui ilmunya, gitu kan? Kalau memang benar-benar dibutuhkan. Sekarang mencari orang yang dengar, ya, yang mau dengar sekarang susah. Ya, kalau orang yang gampang ngomong apa, pintar ngomong banyak banget dah, tapi yang pengen mendengar itu yang sulit. Lanjut yang tadi. Jadi gimana caranya? Ini misalkan kambing atau sapi tuntun ke panitia masjid. Panitia misalkan saya nitip ya, ini hewan kurban sunnah saya. Nah itu jadi sunnah. Ya tapi ini saya titip nih, ini kambing nih, sapi buat kurban saya. Ini jadi wajib. Tapi tambahin nitip nih buat kurban sunnah saya. Atau misalkan begini bahasanya, kalau dalam kitab Al-Bajuri itu Imam Bajuri bilang begini juga kabarnya. Ini kambing, ini sapi kurban saya, tapi disembelihnya nanti di Idul Adha. Tetap itu jadi kurban sunnah. Ya, gitu. Kalau udah kepala ngomong begitu, gitu kan, kepala ngomong kurban, tambahin nanti pada saat Idul Adha. Perbedaan pendapat di antara ulama menjadi rahmat. Kemudian terakhir panitia boleh nggak minta upah? Panitia boleh minta upah? Panitia bolehnya minta upah? Boleh nggak? Nggak boleh. Ada siapa? Nih, yang kurban tahu diri atuh. Panitia juga manusia. Panitia itu sifatnya wakil. Ya, sifatnya wakil. Jadi ibaratnya hitung-hitung kita ya bukan itu ya, menghargai akan jasanya. Ya, menghargai akan jasanya. Justru yang haram justru begini. Yang haram nih, ya, buat beli plastik. Betul. Ambil aja kualitas plastik, nah ini yang haram. Yang haram kayak gimana? Kenapa? Karena kurban itu sifatnya individual. Sifatnya individual, bukan tentang masalah global secara keumatan, bukan. Individual, maka si pengurban itu mudhofi namanya, yang ngeluarin. Buat apa? Buat itu tadi konsumsi, ya, pasti enak banget ya, nitip panitia, nitip kurban itu apa? Nitip kami nih buat kurban enak banget. Betul.
bisa apa gitu kan? Ya. Nah, boleh panitia boleh minta upah. Yang nggak boleh itu minta upah ketika nyembeli dari hasil kurban tadi. Jadi misalnya Ustaz Darno nyembeli, terus bayar upahnya pakai daging itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau jatahnya dikasih boleh, jatahnya dikasih boleh. Tapi untuk upah dibayar pakai duit, gitu kan? Karena apa? Jasa. Jadi udah tahu ya, pengertian lah, ya, pengertian itu. Yang kedua, boleh kita nyembeli hewan di area sekitar masjid, tapi dagingnya jangan dibawa ke dalam. Ya, kenapa? Karena daging kurban itu kan ada darahnya. Ya, apakah ada kotorannya? Karena masjid tempat suci, bolehnya di mana? Pelataran, di luar. Ya, di luar. Terus kemudian ketika nyembeli ini udah dilakuin zaman sekarang. Pak, yang pertama kita nggak boleh nih ngasah pisau, ngasah golok di depan hewan. Ya, yang kedua nggak boleh juga kita nyembeli depan hewan yang lain. Makanya biasanya nggak usah begini, kasih sekat. Jadi hewan kurban sama tempat penyembelihan beda. Hewan kurban, kumpulan hewan kurban ini misalkan ini di sini pelataran nih. Hewan kurban ditaruh di situ dah, ya, kasih sekat. Terus nyembelinya di mana? Di situ gitu kan ya. Yang penting nggak kelihatan sama teman-temannya si hewan kurban tadi. Ya, itu. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin, saking alaminnya memberikan kasih sayang bahkan kepada hewan. Nah, terus ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak hewan kurban kita ini ada non muslim, boleh nggak dibagi? Ya, non muslim boleh nggak dibagi? Non muslim boleh nggak dibagi kurban? Ada dua pendapat. Pertama, ya, haram, nggak boleh, karena kurban itu adalah merupakan syiarnya umat Islam. Tapi ulama yang lain berkata boleh kalau pihak Islam ini sekitar RT ini udah kebagian semua, itu udah kebagian Islamnya, orang Islam udah kebagian semua, tapi jatah daging masih ada, gitu kan? Maka boleh dibagikan kepada orang non-muslim. Bedanya begini, kalau hewan kurban, kalau kepada fakir miskin itu namanya tamlik, kepemilikan. Makanya biasa kalau kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, kalau dibagiin terserah, dia jual gitu kan ya. Tapi kepada orang kaya itu subuhan, boleh dalam keadaan mentah ataupun matang, gitu ya. Boleh dalam keadaan mentah ataupun matang. Tapi kalau dalam fakir miskin ya boleh kita, ini udah jadi sop, tak boleh. Ya, beli sop mentah, begitu ya. Saya kasih kesempatan, ada yang mau nanya? Apa kita tutup? Karena kalau kita membahas kurban kok nggak akan selesai, Pak. Ya, ada yang mau nanya? Sesi terakhir tentang masalah kurban. Cukup. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita limpahan karunia taufik, hidayah serta kemudahannya, dan juga Allah berikan kita kekuatan pertolongannya agar kita selalu dapat istiqomah dalam menjalankan berbagai bentuk ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita dalam kita mengabdi, menghamba, menyembah kepada Allah, dan insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang sholihin, hamba-hamba Allah yang muttaqin. Insya Allah kumpulnya kita di dunia, kelak Allah kumpulkan kita kembali di dalam syurganya. Allah ridho kepada kita di dunia wa dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu lakum fi rahmatillahi ta'ala bil khair. Billahi taufiq wal hidayah.